Bikin sial, Cucurella buang sepatunya ke tong sampah. Lagi bagus-bagusnya, Chelsea jangan cepat puas. Jamie Vardy, tua-tua keladi. Salah akhirnya ditawari kontrak baru. Nico Williams jadi rebutan klub Inggris. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Sering kepleset, Cucurella buang sepatunya ke tong sampah. Marc Cucurella kepleset 2 kali hingga membuat Chelsea kebobolan. Dia terjatuh saat berusaha mengontrol bola. Marc Cucurella mengganti sepatu berwarna dominan putih itu dengan yang baru berwarna hijau kebiruan. Permainannya jauh lebih baik dengan sepatu barunya. Bek Spanyol itu kemudian membuang sepatu lamanya ke tong sampah. Enzo Maresca minta Chelsea tak cepat puas. Enzo Maresca tidak akan membiarkan para pemain Chelsea berpuas diri setelah meraih kemenangan atas Tottenham, membuat mereka berada dalam jarak yang dekat dengan puncak klasemen Premier League. Maresca terus menegaskan bahwa Chelsea belum berada dalam perebutan gelar juara, meskipun telah melewati Arsenal dan meningkatkan tekanan pada The Reds asuhan Arne Slot. Jamie Vardy, tua-tua keladi. Jamie Vardy menunjukkan masih bisa bersaing di Liga Inggris di usia yang tak muda lagi. Ia tampil gemilang saat Leicester City comeback menahan Brighton and Hove Albion. Selain kontribusi, komitmen Vardy dengan Leicester juga begitu luar biasa. Ia membela Leicester sejak 2012. The Gunners lagi-lagi gol dari corner kick. Arsenal terhindar dari kekalahan saat menahan imbang Fulham 1-1 dalam lanjutan Premier League. Corner kick kembali jadi andalan meriam London. Opta mencatat pasukan Mikel Arteta sudah bikin 15 gol dari tendangan sudut di Premier League sepanjang 2024. Saliba jawab rumor Real Madrid. Real Madrid disebut-sebut tertarik dengan performa William Saliba, apalagi Los Blancos ingin menambah stok pemain bertahan. Kontrak Saliba dengan Arsenal baru akan habis pada musim panas 2027. Saliba mengindikasikan belum berminat meninggalkan London Utara. Salah akhirnya ditawari kontrak baru. Liverpool diam-diam telah melakukan manuver terhadap masa depan Mohamed Salah. Terbaru, klub dikabarkan mengajukan tawaran pertama untuk perpanjangan kontrak terhadap sang pemain. Nico Williams jadi rebutan klub Inggris. Menurut Athletic, sejumlah klub Liga Primer tertarik merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Sayap Spanyol tersebut memiliki klausul sebesar 58 juta euro. Siapa klub yang bakal mendapatkan servis Nico Williams di musim panas nanti? Menarik, kita tunggu, gengs. Barcelona semakin dekat datangkan Jonathan Tah. Barcelona siap untuk melakukan segalanya dalam mengejar bek tengah Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Direktur olahraga Barcelona Deco sudah bertemu dengan Tah dan agennya di Leverkusen untuk mendiskusikan kepindahannya ke Camp Nou pada musim panas, dan semua pihak merasa yakin akan tercapainya kesepakatan. Juventus mulai tak ditakuti lawan. Legenda hidup Juventus Alessandro Del Piero mengungkapkan kekhawatirannya terhadap klub raksasa Italia yang pernah membesarkan namanya itu. Menurutnya ada faktor kurangnya rasa takut dari tim lawan yang menjadi masalah utama tim asal Turin tersebut. Nani resmi pensiun.
Mantan pemain sayap Portugal dan Manchester United Nani mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola profesional pada Minggu 8 Desember 2024. Waktu setempat di usia 38 tahun. Waktunya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya telah memutuskan untuk mengakhiri karir saya sebagai pemain profesional. Tulis Nani di media sosialnya. Bayern Munich resmi pensiunkan nomor 5. Bayern Munich resmi memutuskan untuk memensiunkan nomor punggung 5 demi menghormati mendiang Franz Beckenbauer yang menjadi salah satu legenda besar klub. Beckenbauer meninggal dunia pada 7 Januari 2024 yang lalu karena mengalami komplikasi penyakit. Menurut informasi di laman Bavarian Football Works, ini adalah kali pertama Bayern Munich memutuskan untuk memensiunkan nomor punggung demi menghormati seorang mantan pemain mereka. Christian Pulisic alami cedera betis. AC Milan harus menghadapi kabar buruk terkait bintang mereka. Christian Pulisic mengalami cedera saat Rossoneri kalah dengan skor 2-1 dari Atlanta. Pemain tim nasional Amerika Serikat itu akan menjalani pemindaian MRI untuk menentukan otot mana yang terkena dan tingkat keparahan lesinya. Dugaan awal menunjukkan cedera Christian Pulisic lebih serius dari sekedar kontraktur otot. Pulisic diperkirakan harus menepi selama 2 hingga 3 minggu. Stefan El Shaarawy tegaskan Roma sudah berada di jalur yang tepat. Stefan El Shaarawy menilai AS Roma sudah berada di jalur yang benar setelah mengalahkan Lecce 4-1 untuk mengakhiri rangkaian hasil buruk mereka di Serie A. Kemenangan ini sekaligus jadi kemenangan pertama bagi Ranieri. Kami memang belum menuai hasilnya, tetapi jalan masih panjang di depan kita sekarang. Kita belum melakukan apapun, tetapi kita berada di jalur yang benar, ujar El Shaarawy. Setelah pergi dari Roma, Lina Sauloukou didekati Nottingham Forest. Mantan CEO AS Roma, Lina Sauloukou, dikabarkan akan bergabung dengan klub Liga Primer Nottingham Forest dalam peran konsultan di City Ground. Meski penunjukannya masih belum dikonfirmasi secara resmi, Forest akan melakukan beberapa perubahan personel di balik layar. Sauloukou meninggalkan jabatannya sebagai CEO Roma pada bulan September. Ia mengundurkan diri 4 hari setelah keputusan kontroversial untuk memecat legenda klub Daniele De Rossi. Mikel Arteta tegaskan Arsenal tidak akan lepas Jakub Kiwior. Manajer Arsenal Mikel Arteta dikabarkan siap mempertahankan Jakub Kiwior meski sejumlah klub menunjukkan minat terhadap bek asal Polandia itu menjelang bursa transfer Januari. Kiwior telah menunjukkan performa yang impresif setiap kali diberikan kesempatan bermain oleh Mikel Arteta. Namun waktu bermainnya terbatas. The Gunners dikabarkan menolak semua tawaran tersebut karena masih membutuhkan kontribusi pemain berusia 24 tahun itu. Cole Palmer pecahkan rekor penalti di Premier League. Cole Palmer telah mengukuhkan dirinya sebagai penendang penalti terbaik dalam sejarah Premier League setelah berhasil mengeksekusi 12 kesempatan penalti di kompetisi tersebut. Terbanyak dalam sejarah kompetisi tanpa pernah gagal setelah melewati rekor 11 tendangan penalti Yaya Toure untuk Manchester City. Palmer menyempurnakan selusin gol penaltinya dengan sebuah tendangan Panenka dalam kemenangan Chelsea atas Tottenham dengan skor 4-3. Ange Postecoglou kecewa berat usai Spurs dikalahkan Chelsea. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou mengaku sangat kecewa usai timnya menelan kekalahan saat menjamu Chelsea pada pertandingan tadi malam. Ia menilai Spurs tampil baik dan sebenarnya memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Pada laga tersebut Spurs sempat memimpin dengan 2 gol lebih dulu, namun The Blues berhasil mencetak 4 gol balasan.
Hasil akhir, The Lily Whites menelan kekalahan dengan skor tipis 3-4. Manchester City diminta lupakan gelar, Guardiola terima nasib menderita. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mulai bersikap realistis setelah Manchester City belum juga mengakhiri rentetan nasib buruk. Guardiola meminta timnya untuk melupakan gelar dan menerima nasib menderita. Pada laga Liga Inggris terbaru, Manchester City harus menerima hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace. The Citizen hanya menang sekali dalam 6 laga terakhir di Liga Inggris. 5 laga lainnya berakhir dengan 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Manchester City identifikasi sosok mengejutkan dari Valencia. Menurut Football Transfers, City tertarik untuk merekrut Pepe Lu pada Januari mendatang, sebagaimana mereka mencari pengganti Rodri yang cedera. Ia adalah pemain kunci bagi Valencia. Tampil sebanyak 52 kali sejak bergabung pada 2023 dan para pemandu bakat City telah melakukan pemeriksaan ekstensif terhadap kualitasnya. Pepe Lu dipandang sebagai opsi yang hemat biaya, meski ia memiliki klausul pelepasan senilai 100 juta euro dalam kontraknya. Real Madrid dapat kabar gembira jelang lawan Atlanta. Real Madrid telah menerima beberapa berita positif mengenai Jude Bellingham menjelang pertandingan penting Liga Champions UEFA melawan Atlanta. Menurut laporan terbaru dari AS, meskipun ada sedikit cedera selama pertandingan La Liga terakhir mereka melawan Girona, gelandang Inggris tersebut diharapkan akan sepenuhnya fit dan siap untuk pertandingan tersebut. Tetapi keputusan akhir akan bergantung pada kondisinya menjelang pertandingan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!